the Pancasila. Panca means five, sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Indonesia, seperti Bung Karno saat berpidato tadi, bangga punya Pancasila. Tapi, mengapa kita punya dua peringatan Pancasila? Hari lahir Pancasila diperingati pertama kali secara nasional pada 1964. Sedangkan Hari Kesaktian Pancasila mulai diperingati pada 1966. Iya, bedanya memang cuma 2 tahun. Tapi ada satu peristiwa yang memengaruhi gelap terang 2 tanggal itu, sekaligus mengubah hidup banyak orang dan jalan politik negeri ini. Mei 1945 di Gedung Chuo Sangiin digelar rapat pertama Dokuritsu Junbi Chosakai alias Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK. Ini Dr. Rajiman, Ketua BPUPK. Saat itu ia persilakan anggota untuk mengusulkan dasar negara. Lalu pada 1 Juni 1945, Soekarno melontarkan 5 prinsip. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Bung Karno menyebutnya Pancasila. Langsung dibungkus? Oh, tak semudah itu. Kalimat dan penomoran prinsip berubah seiring dinamika rapat. Versi finalnya tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 18 Agustus 1945. Tapi, pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 lah yang dijadikan landasan hari lahirnya Pancasila. Ketika sudah dirumuskan, dia kan sebagai fondasi ya, landasan dasar filosofi sebuah negara. Negara ya, bukan individu, negara. Dengan menggunakan konsep seperti itu, kita bisa melihat bahwa Pancasila sebenarnya bukan sebuah ideologi. Dia hanya kesepakatan. Soekarno didapuk jadi presiden pada Agustus 1945, juga dalam rapat PPKI. Setelah 20 tahun menjabat dengan begitu banyak dinamika politik, terjadilah peristiwa 30 September 1965. Sekelompok tentara melancarkan kudeta, membunuh perwira militer Angkatan Darat. Tapi kudeta ini secara gampang digagalkan Soeharto, yang kemudian jadi pimpinan tertinggi Angkatan Darat saat itu. Peristiwa ini jadi dasar Soeharto dan sekutunya menumbangkan Partai Komunis Indonesia, rival politik Angkatan Darat kala itu. Presiden Soekarno pun dipinggirkan dari kekuasaan. Dan Soeharto berhasil. Koalisi Orde Baru memulai pemerintahannya ketika The Smiling General itu dilantik sebagai presiden Maret 1967. Agar semakin kokoh, Orde Baru butuh satu hal penting, ideologi. Mereka pilih Pancasila. Masalahnya, Pancasila merupakan buah pikir Soekarno. Maka Orde Baru berusaha betul menjauhkan pribadi Soekarno dari Pancasila. Pada 1966, penetapan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila diteken Soeharto untuk mengenang keberhasilan Pancasila menghalau gerakan 30 September. Mulanya, ini hanya hari besarnya Angkatan Darat, lalu ia jadi hari besar negara. Pada 1970, Orde Baru menyetop perayaan hari lahirnya Pancasila. Sebulan setelah keputusan itu keluar, Bung Karno wafat. Namun, upaya desoekarnoisasi belum usai. 53 hari pasca wafatnya Soekarno, terbit artikel naskah proklamasi yang otentik dan rumusan Pancasila yang otentik yang ditulis Nugroho Noto Susanto, Kepala Pusat Sejarah Angkatan Darat.
Menonjolkan Yamin sebagai penemu Pancasila, ia beralasan Yamin berpidato pada 29 Mei 1945, 3 hari lebih dulu dari pidato Soekarno. Nugroho juga menyebut Pancasila yang otentik ialah yang dirumuskan PPKI pada 18 Agustus 1945. Argumen itulah yang jadi acuan penulisan sejarah Pancasila versi Orde Baru. Seberapa otentik sumber-sumber Nugroho? Nugroho mengacu ke satu sumber, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 yang juga jadi sumber utama buku risalah BPUPK yang diterbitkan Sekretariat Negara era Orde Baru. Naskah persiapan ditulis Yamin, merujuk laporan stenogram rapat BPUPK yang ia pinjam dari Abdul Ghaffar Pringgodikdo, Wakil Ketua Tata Usaha BPUPK. Yamin tidak pernah mengembalikannya. Pemerintah Orde Baru menyatakan dokumen itu hilang. Namun, arsip-arsip Yamin ini ditemukan lagi di Puri Mangkunegaran, Surakarta. Dan ternyata, laporan stenogram BPUPK milik Pringgodikdo lainnya juga masih ada di Badan Arsip Nasional Belanda. Isi pidato Yamin pada 29 Mei 1945 disebut Nugroho mengandung 5 dasar negara. Tapi stenogram milik Pringgodikdo menunjukkan Yamin memberikan gambaran ideal negara Indonesia dengan 3 dasar negara. Rezim itu kan membutuhkan sebuah legitimasi historis tentang arti penting peran sejarah mereka. Nah, dari situ kemudian mereka juga mulai membangun simbol-simbolnya, termasuk hari Pancasila Sakti tanggal 1 Oktober itu kan, untuk mengukuhkan kembali legitimasi ideologis di mana Orde Baru muncul sebagai penyelamat bangsa dari ancaman komunis. Nah, prosesnya seperti itu. Orde Baru tetap tidak mengakui 1 Juni hari lahirnya Pancasila, meski membolehkan masyarakat memperingatinya. Setelah Orde Baru tumbang, upaya rehabilitasi hari lahirnya Pancasila dilakukan. Presiden Jokowi menjadikan hari lahirnya Pancasila 1 Juni sebagai hari libur nasional, meskipun pemerintahannya juga tetap memperingati Hari Kesaktian Pancasila.